Salam Sportster. Balik lagi bersama gua Rima Sansei dan Fitri Syamsu. kita bakal ngupdate elu dengan berita-berita olahraga yang terkini banget selama 1 minggu kan. Bukan ke depan dong, sekarang ya. Yap. Yoi. Di berita pertama nih kita bakal ngomong tentang sepak bola dulu. Ada berita apaan sih nih Kak Fitri? Nah itu dia, kalau bicara sepak bola sulit ya untuk gak bahas klub yang satu ini, which is Manchester United. Parah lagi banget. dan lagi. Kalau nggak Manchester United nggak makan kita Generation. Kan sekarang itu kita nggak hanya fokus sama setan merah ya, tapi bahas Liverpool karena kemarin mereka lawan-lawanan tuh. Oh iya bener. Mereka sempet menang ya kalau nggak salah ya. Ya Manchester United. Manchester Finally, United ya. yep. 2-1. 2-1. Siapa yang ngegolin tuh? Nah, jadi Manchester United ini kan kemarin ketemu ya sama The Reds Oke. Liverpool. Nah, Manchester akhirnya meraih kemenangan pertama di Liga Inggris. Kan kemarin udah kalah tuh 2 kali sama yang mediocre, tim-tim mediocre. Akhirnya hebatnya mereka meraihnya dari rival dan seteru abadi mereka di Britania, yaitu Liverpool. Bayangin ya, itu sebenarnya kalau orang-orang bilang tuh derby yang gede banget Kak Fitri. Dikarenakan Manchester United itu yang ibarat fanbase-nya segede itu di Inggris. Liverpool pun juga gitu. Jadi ibarat kayak yang gede lawan yang gede berantem jebret. Walaupun emang kondisinya Manchester United lagi berantakan, mereka menang lagi. Ya sama lah kayak Persija Persib. Cuma kan kalau Persija kan Jakarta, Persib kan Bandung. Kalau ini kan udah Britania kan. Yes, itu dia. Nah, Manchester tuh menang 2-1, keren kan? Tapi sekarang tuh jadi sulit ditebak. Sebenarnya ada apa dengan Manchester United ini? Kayak mungkin pas kemarinan lawan Brentford segala macem gitu, Ten Hag mungkin ngerombak lagi skuadnya sampai akhirnya Liverpool pun bisa kalah gitu. Atau memang Liverpoolnya sendiri nggak beda jauh kondisinya sama Manchester United dari 2 laga awal? Oke, kalau di sini tuh gue sempat nonton dari salah satu stasiun berita. Jadi ceritanya Liverpool itu kenapa bisa berantakan dikarenakan skuadnya itu katanya belum siap gitu. Belum siap. Kata Jamie Carragher tuh yang ngomong. Tapi gini ya, kita juga main futsal nih, biasanya sering nih kalah sama tim-tim yang kita pikir kurang karena meremehkan ya. Nah, hello Generation. Tapi kita ketemu tim bagus, kita tuh jadi mau gontok-gontokan gitu. Mungkin gara-gara emang mindset artinya kali ya. Karena begitu juga dengan tim-tim yang di bawah mau lawan kita, kayak siapa. Jadi mereka tuh mainnya hajar gitu, benar-benar mau jadi ke bawah. Oke, ngerti. Karena kita udah ngeremehin, akhirnya kita mainnya nyantai, malah kalah tiba-tiba. Hilang mental. Tapi giliran lawan yang kuat dari awal udah, karena apalagi kan rival kan. Jadi udah kayak wah, ini kita harus harga diri. Iya, benar. Bisa jadi kan kayak gitu. Pahlawannya siapa itu Kak? Dari Manchester United lawan Liverpool. 2 gol United pada pertandingan di Old Trafford dicetak Jadon Sancho sama Marcus Rashford. Sementara satu-satunya gol balas Liverpool siapa lagi dan bukan Mohamed Salah. Gue tuh sempat kaget juga sih pas di saat Mohamed Salah itu ditinggalin sama Sadio Mane ke Bayern Munchen. Gue ngerasa kayak waduh, ini bakalan jadi nggak stabil. Tapi ternyata Mohamed Salah masih bisa aja gitu loh ngegolin. Nggak paham sih sama yang Liga Inggris. Apa tuh Liga Inggris? Maaf, aku Serie A. Emang Serie A. Oke, di Generation inget ya, kalau misalnya lu ngeremehin lawan lu, yang ada malah jadi kayak Liverpool. Makanya tetap harus jangan anggap remeh dan juga harus ngasih full potensialnya elu. Setelah Manchester United menang nih Kak, itu masuk ke posisi keberapa deh di League Table Premier League? Nah ini dia, berkat kemenangan dari Liverpool, Manchester United itu naik 4 peringkat ke posisi 14. Sementara Liverpool sendiri melorot ke 16. Bayangin Generation, Liverpool ada di posisi ke-16. Kenapa bisa? Gua kurang ngerti Generation. Ya iyalah, 2 laga sebelumnya kalah, mau gimana lagi. Tapi perjalanan kompetisi Liga Inggris kan masih panjang. Jadi 3 laga jauh untuk menyebutkan siapa juaranya. Iya sih, baru 3 kan ya. Dari 3 match masih panjang lah. Masih panjang banget, masih ada sekitar 200 ribu miliar lagi lah. Iya, makanya. BTW, pas Manchester United lawan Liverpool, itu ada nggak sih hal-hal yang kita bisa ketahui pas mereka tanding di Old Trafford kemarin? Nah, banyak banget faktanya. Sejarah baru juga terjadi dalam laga ini. Oke. Yang pertama, bagi pelatih baru Manchester United, Erik ten Hag,
Kemenangan atas Liverpool jadi sejarah buat dia karena pelatih pertama dalam sejarah Manchester United yang sanggup memenangkan laga kompetitif perdananya bersama Setan Merah kontra Liverpool. Oh, oke. Udah rival dari lama kan ini. Oke. Nah, kedua, mengakhiri puasa gol Marcus Rashford selama 997 menit. Itu emang tuh. Betul, gol keduanya menit ke 53 ya. Kalau nggak salah tuh ke gawang Liverpool. Gol pertamanya setelah gol terakhir Januari 2022 saat United bertemu West Ham. Oke. Dan yang ketiga, ini faktanya lagi, kemenangan ini menunjukkan United selalu menang duel dari Liverpool kalau sudah unggul duluan di babak pertama. Nah, gol Sancho itu membuat MU mencatat skor 18 kali menang dari 21 laga kalau situasinya seperti itu. Jadi unggul duluan di babak pertama. Itu kayaknya kalau mungkin yang kedua masalah si Marcus Rashford yang puasa gol, itu emang iya. Pas kemarinan itu sempat World Cup, itu kayaknya emang kena sih di mental psikisnya dia gitu. Tapi untuk masalah fakta ketiga yang itu kayak cocok logi gak sih? Kayak karena MU unggul artinya MU fix menang, itu kayak itu cocok logi gak sih? Ya sebenarnya banyak hal sih yang bisa jadi faktor the Reds kalah dari Manchester United. Itu karena pelatih Jurgen Klopp bilang kalau cedera pemain seniornya bikin dia kerepotan untuk mengatur strategi gitu. Oke. Di laga itu juga kan ada Thiago Alcantara tuh, Joel Matip, Diogo Jota ya, Ibrahim Konate, dan masih banyak lagi pemain Liverpool lainnya yang absen. Oh, itu mungkin salah satunya. Jadi nggak full force, bisa nggak jadi. 100%. Walaupun di sisi lain kita nggak bisa elakkan kan, banyak peluang-peluang yang gagal dieksekusi sempurna dari tim Liverpool. Gue nonton tuh, iya gue nonton. Ya? Emang iya. Pas gue nonton emang kayak, aduh ini banyak yang miss. Kayak inget lagi sama Liverpool lawan Real Madrid pas final UCL kemarin juga sempat kayak gitu gue nonton kayak. Berarti sebenarnya kesempatan banyak ya? Banyak chance-nya. Apa mau dikata gitu ya? Iya makanya, mungkin itu ibarat kita sudah berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Terakhir nih Kak, please gua kepengen ngebahas Manchester lawan Liverpool terakhir lagi. Gak ada habisnya benar-benar ya. Terakhir nih ya. Tentang duel Man United lawan Liverpool pekan lalu nih, emang rame banget kan? Banget. Menurut lu tuh kenapa sih kok bisa sebegitu hebohnya gitu? Karena rivalitas itu loh. Kan sama kan intinya kayak Persija Persib tuh kayaknya kita juga seru sih sebenarnya. Kayak Real Madrid lawan Barca juga. Waduh, sama-sama Spanyol kan. Nah, pastinya rivalitas kedua klub itu kan derby antara dua klub Inggris yang dikenal dengan North West Derby. Ribet ya. Nah, nggak bedanya duel El Clasico di Spanyol itu yang Real Madrid sama Barcelona itu. Tapi kan kalau di El Clasico Barca Madrid itu kan emang biasanya isinya panas tuh, ya. Iya, El Galactico gitu ada. Nah, CR, ini tuh lebih Kaka. panas dibandingkan Liga 2 Spanyol itu. Kalau Liga Spanyol itu kan istilahnya angetnya. Kalau ini mendidih. Parah ya. Mendidih. Pasti fix ada yang berantem segala macam. Pasti kan selalu ada berantem. Gue tuh penasaran deh kalau misalnya fans Indonesia gitu, kalau misalnya lagi ada apa-apa kan ricuh gitu kan. Kalau di Inggris tuh pemainnya juga kemarin baru ngeliat video ada pemain seriusan lu? Yang satu sliding dibalasnya tendang muka. Bah, injury nggak? Hanya ada di Indonesia. Gue bilang sih itu yang ngebikin ada bumbu-bumbunya juga kalau di sebuah pertandingan. Tapi gitu. seru sih ya, kayak dengan kayak mencelakai gitu kayak. Oke, menarik. Kita balik lagi ke Manchester United dulu nih. Kira-kira latar belakangnya itu seperti apa sih? Kenapa ini tuh bisa dibilang juga kayak El Clasico-nya di Inggris gitu? Nah, kalau berdasarkan literasi, awal rivalitas dua klub itu bukan soal sepak bola, tapi persaingan ekonomi dan industri antar dua kota sejak abad ke-18. Gimana cerita dari sepak bola ke ekonomi dan industri? Nah, pokoknya dari situ merembet kan ke dunia. Ya biasalah, biasa kayak ibu-ibu kan, awalnya cuma ngutang nih, lama-lama jadi bahas, piring gitu. Itu suaminya kerja di mana gitu, kemana-mana gitu, ngerti. Nah, jadi ketika mereka sama-sama memiliki klub, nah situ langsung merembet ke sepak bola karena kan rivalitas. Pertanyaannya, kapan pertama kali derby ini dibilang terpanas dan terbesar di Eropa? Jawabannya, ketika kedua tim pertama kali duel di laga pekan kedua Championship musim 1895 sampai 1896 tuh. Kala itu Liverpool bertemu dengan Newton Heath LYR ya. Itu nama lama Manchester United dengan skor telak 7-1. 7-1 dimenangkan oleh Manchester United. Yes.
Oke, ternyata udah 100 tahun ya itu persaingannya mereka. Persaingan ya, aduh. Ampun, itu mungkin kita bisa ngebahas dari segi sejarahnya. Kita sekarang bakalan pergi ke dunia sekarang lagi. Dimana tadi kita udah ngebahas yang lalu-lalu. Kita bakal ngebahas tentang dunia yang akan terjadi, tentang Liga Champions tahun ini, Generation. Untuk pengundian group stage atau mungkin klub-klub yang udah bakalan bermain, itu gimana tuh Kak? Yes, informasi aja pengundian grup untuk Liga Champions dilakukan pekan lalu. Oke. Nah, ada 32 tim yang akan tampil di fase grup Liga Champions. 26 lolos langsung ke fase grup, sisanya 6 lewat playoff. Oke, Liga Champions Eropa itu tiap musim selalu menyorot perhatian dong tentunya kan. Betul, pastinya. Klub-klub mana aja sih yang udah fix bakalan tanding di Champions League ini? Juventus. Kaget gua. Oke, Juventus. Oke. Semangat ya. Itu dari Italia artinya. AC Milan, Inter Milan. Oh ada, Masuk pokoknya tiga-tiga ya? ini deretan klub besar Eropa pastinya seperti Real Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund, Chelsea, Manchester City, Barcelona, AC Milan, Juventus, Inter Milan, Bayern Munchen dan Paris. Gimana ya? Paris Saint-Germain. Paris Kalau Saint-Germain. bahasa kitanya PSG udah. PSG sih fix. Benar. Bentar, dari semua klub yang lu ceritain, kenapa nggak ada klub dua kesayangan gua? Yang satu ada Arsenal. Manchester United kesayangan juga? Kesayangan gua juga. Kesayangan. Kira Arsenal doang. Arsenal enggak, ada dua gua. Gua karbit yang benar sebenernya. yang mana? Masa Semuanya. hati sih? Gue juga suka PSG sama PSG. Real Madrid. Emang cowok ya suka membagi-bagi hati gitu. Enggak gitu. Emang gue tuh kalau ngelihat orang lagi main, gue tuh lebih suka ngelihat siapa yang menang gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya suka sama Manchester United ya? Suka gue. Berarti Tapi kalau kemarin kalah-kalah nangis juga dong? iya nangis, tapi seneng gara-gara Arsenalnya bagus. Oh, gitu. Itu Baik. BTW Arsenal sama MU kemana? Kenapa hilang? Nah, untuk musim ini mereka main di kasta kedua Eropa yakni di Liga Europe. Tapi gue bilang menang sih itu Eropa. Arsenal. Ntar nih prediksi gue nih untuk We'll see. Super Cup. We'll see. Arsenal bakal lawan Real Madrid. Benzema ketemu sama Arteta. We'll Yakin. see lah. We'll see. Juventus semangat. Atau mungkin Juventus ketemu Arsenal. Bayangin kalau Juventus ketemu Arsenal. Pecah nggak sih ini acara? Enggak sih. Biasa aja. Biasa aja ya. Kok gue doang yang kayak ngerasa wah gitu kan? Kalau Sebenarnya lawan kalau buat aku ya, lawan tim-tim lain tuh oke lah gitu. Oke. Bagus-bagus. Tapi lebih wah ini Inter Milan, AC Milan. Ya, harus udahlah, benar-benar gitu. baru gontokan banget gitu. harus menang. Terakhir deh untuk sepak bola masih ada nggak sih berita-beritanya dari Eropa atau mungkin dari mana gitu? Masih dong. Sepak Oke. bola tuh nggak akan ada habisnya. Asli sih, bener sih. Nah, kali ini kita akan bahas kabar terbaru dari bursa transfer. Oh masih buka? Masih. Oke. Ada Casemiro sudah memastikan diri hengkang dari Real Madrid dan pindah ke Manchester United. Paling itu sih. Oh iya sih bener. Iya. Gue juga udah baca itu beritanya. Bener. Casemiro pindah ke MU. Bayangin itu klub yang udah digedein sama Casemiro di Real Madrid, menangin 4 Champions League. Terus tiba-tiba perginya ke MU. Why? Hanya Tuhan tahu. Iya, makanya sama manajernya kali ya. Abis dari Casemiro ada apa lagi? Iya nih, ex pemain Liverpool dan Real Madrid Michael Owen minggu lalu ke Jakarta dalam promosi Liga Inggris. Nah, dia menyempatkan nonton tuh bareng duel Liverpool versus Manchester United Di Indonesia. Nontonnya Nonton di Indonesia. barengan sama Liverpool artinya. Iya, mungkin fans-fansnya gitu ya. Gue bilang padahal Michael Owen itu salah satu legenda Inggris yang bagus banget loh. Kayak ibarat di Liga Inggris. Kalau zaman dulu nih kita tarik ke belakang, gue tuh belum Arsenal. Oh, sama. Justru kita sebelum Juventus, Oke. emang dulu ngefans sama timnas England ya. Oh, Karena England. pernah tinggal sana jadi wah. Demi tim apa lu kita. pernah tinggal di England? Iya pernah. Lu ketemu sama ini nggak? Wah, belum pernah. Michael Owen. Belum. Masih kecil jadi belum main bola. Oh. Masih kecil belum main bola. Jadi Oke, cuma oke. nonton di TV, suka banget sama nyokap juga suka nonton. Jadi satu keluarga nonton itu timnas Oh. England. Seneng banget sih. Menarik nih untuk membahas tentang Kak Fitri Samsu yang pernah tinggal di England. Aduh, masih kecil, masih Makanya. big. Oke. Michael Owen tuh salah satu legenda striker juga ya dari England yang gua suka. Yep, bener banget, legend. Legend banget. Dan itu datang ke Indonesia untuk ke ngepromosiin Liga Inggris. Yes.
Oke. Nah, kabarnya selama di Jakarta itu dia banyak melakukan aktivitas. Salah satunya juga dia saat hadir di pesta ulang tahun anak dari Sultan Andara, itu Raffi Ahmad Fathar tuh kan. Nah, hari Minggu tanggal 21 lalu Owen datang ulang tahunnya yang ulang tahun Rafathar ke-7. Mau dong gitu. Bayangin ya. Rafathar ulang tahun didatengin Michael Owen. Sultan mah bebas. Ampun, Sultan mah bebas. Lah kita. Orang tua gue aja lupa gue ulang tahun kapan. Kita aja diucapin temen tuh udah seneng ya. Makanya. Ini didatengin langsung sama Michael Owen. Legend loh, legend. Rafathar masih umur 7 tahun sudah didatangi diucapin gak malah sama Michael Owen. Lah kita udah 33 yang ngucapin abang-abang bakso, Neng, ulta Neng. Oh ini gratis bakso itu udah iya, seneng makanya kan? udah seneng gitu. banget. Udah seneng Iya. banget. Ini pemain dunia Asli. loh. Michael Owen kalau ngucapin Rafathar tuh happy birthday apa selamat ulang tahun? Happy birthday mungkin ya. Bukan selamat ulang tahun ya. Kalau kita kan traktiran gitu. Iya, langsung disogok. Traktiran, nggak ada ucapan, nggak ada traktiran. Gitu. Makanya, kayak ibarat sepatu baru juga gitu tuh, sepatu baru kenalan dulu dong, langsung diinjek-injekin. Jadi pengen jadi sultan nih. Emang siapa yang nggak mau Kak? Semua orang juga mau, yakin gue. Dari Eropa kita bakal pulang dulu ke Indonesia. Kira-kira ada berita apa lagi nih Kak Fitri? Untuk timnas senior pada 24 dan 27 September di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan Jakarta International Stadium which is JIS, timnas senior akan melakukan 2 kali laga uji coba melawan gimana nih baca nih? Curaçao. Oke. Nah, iya kayak mau. Susah ya. Makanya. Nah, awalnya sih sebenarnya 3 yang akan dihadapi pasukan merah putih termasuk India dan Hong Kong. Oke. Tapi ternyata negara itu disanksi FIFA, jadi mereka nggak bisa bermain di mana-mana gara-gara intervensi pihak ketiga. Sementara Hong Kong sampai saat ini tidak ada kejelasan. Nah, kalau head to head berdasarkan ranking sih Indonesia kalah peringkat, kita menduduki posisi 155. Iya, mereka di 84 FIFA. 155 gitu. Sih memang kita benar. Oh iya, pertanyaan tentang negara Curaçao ini. Bingung ya? Bingung. Sama, saya juga bingung nih. Kurasa ku telah jatuh cinta. Salah ya? Salah. Oke. Kok gue ngikut juga ya? Mohon maaf nih. Nah, tapi berdasarkan literasi Curaçao kali ya, Curaçao merupakan sebuah negara kecil di Kepulauan Karibia yang hanya memiliki luas 444 km persegi dan populasi sekitar 150.000 penduduk. Oh, oke. Ya, meski terkesan kecil itu Curaçao bukanlah tim sembarangan di kancah sepak bola internasional. Nah, lihat aja rankingnya di FIFA tuh 84. Nah, makanya ingat jangan pernah meremehkan sesuatu. Asli. Kayak tadi juga. Nah, 84. Sedangkan Indonesia tuh 155. Bener-bener kayak pulau kecil gitu. Kecil ya, cuma 150.000 penduduk. Tapi sedangkan kita berapa? Kita bener-bener kayak kita udah bisa ngebikin benua sendiri ini. Benua sendiri ya. 155. Sedangkan dia 84 tuh, beda jauh ya. Ampun. Oke. Tapi ini tuh bakalan jadi laga uji coba kan? Laga uji coba. Oke deh, semoga Indonesia bisa memenangkan melawan. Semangat terus. Sekarang kita bakal ngebahas tentang pesepak bola tapi di dalam negerinya Liga 1 mungkin. Kak Fitri? Yes. Bagaimana? Nah, ini lagi panas-panasnya berita soal pemecatan para pelatih. Tuh. Demi apa? Oke. Demi kamu. Waduh, itu pada dipecatin kenapa? Kompetisi Liga 1 baru berjalan 6 pekan, tapi sudah ada 4 pelatih dipecat dari klub mereka. Kenapa? Terakhir tuh Sergio Alexander, pelatih yang resmi dipecat PSIS Semarang Rabu 24 Agustus kemarin karena dianggap gagal menampilkan performa terbaik dalam 6 laga pertama Liga 1 musim ini. Oke. Setelah PSIS menelan kekalahan 3 kali, 2 kali kemenangan dan 1 imbang. Jadi 3 kali kalah pecat. Ampun. Yes. Oke. Nah, Sergio Alexander tuh menjadi pelatih keempat yang diberhentikan klub sejak Liga 1 2022. Jadi pelatih keempat ya. Berarti pelatih keempat. Udah ada 4 nih pelatih dipecat. Gitu. Nah, sebelumnya nah kemarin kan kita udah bahas tuh. Sebelumnya ada Robert Ren Albert terus yang mundur, tapi dia mundur kan dari Persib Bandung. Ada Javier Roca dari Persik Kediri. Ada pelatih Jackson Thiago. Oh iya, Jackson F. Thiago, nah, mame. Dan terakhir nih Sergio Alexander. Ampun, 4. Udah dipecat 4. Nah, tapi kalau Robert Ren Albert itu pelatih pertama yang out dari Liga 1 pada 10 Agustus lalu, disusul sama Javier Roca dan sama Jackson Thiago. Jackson F. Thiago tadi tentunya. Betul. Ini angker juga ya Liga 1 ya, Generation. Bayangin 3 kali kalah lu langsung di outin gitu.
Ya, Parah, namanya men, juga pecat, resiko pecat. pekerjaan, Pak. Udah Iya, COVID, iya. Pak, banyak COVID, Pak. Ini kan kita juga, mohon maaf nih, kita juga dipecat sebelumnya. Loh. Tapi maksudnya gue ya masuk akal sih kalau misal lu nggak mengasih tahu performa, Yes. ya pasti bakalan dipecat gitu. Makanya Zerwation kalau misalnya lu kerja, kelakuin lah ya sepenuhnya gitu. Jangan dibikin setengah-setengah, jangan malas-malasan juga. Karena kalau misal lu ya tidur-tiduran, yang ada lu nggak mau jadi Jackson F. Tiago kan? Ya, resiko pekerjaan kan, kekalahan terus menerus, ya pemilik klub juga mungkin capek gitu. Tapi ada kabar nih. Kenapa? PSM Makassar akhirnya kalah juga, padahal ngefans nih Makassar nih. Kita Wah, orang Makassar, bapak seriusan? kita. Oke. Yes. Nah, mereka menang. Nah, mereka kalah tuh 2-5 dari Kuala Lumpur City FC yang di final Piala AFC 2022 zona ASEAN. Awalnya kan PSM bisa memangkas tuh ketertinggalan 2-3 ya. Tapi lawannya justru menambah keunggulan hingga akhir laga. Bye deh jadinya. Parah. Mungkin ini akan menjadi berita terakhir kita untuk berita olahraga sepak bola. Karena habis ini kita bakal lanjut lagi ke Tapi olahraga semangat terus lainnya. untuk PSM. Betul. Timnas kita. Untuk Yeay. PSM, untuk timnas, untuk Manchester Dan United Juventus. dan juga Jackson F. Tiago Oh, gitu. tentunya. Itu parah, itu harus terus semangati, Pak. Oke, berita selain dari sepak bola kita ada apa nih Kak Fitri? Dari cabang olahraga lainnya, para pebulu tangkis Indonesia masih berjuang di kejuaraan dunia bulu tangkis di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang. Oke. Nah, sementara itu dari cabang basket, turnamen bergengsi Indonesia Basket League atau IBL, memasuki fase final nih. Oke. Satria Muda akan bertemu Pelita Jaya di final IBL 2022 IBL. Nah, masing-masing tim melaju ke partai puncak usai memenangkan game kedua semifinal. Oke. Nah, Satria Muda sukses mengalahkan Prawira Bandung dengan skor 7-3-5-4, sementara Pelita Jaya menundukkan West Bandit Solo 8-6-7-1. Oke. Dan final IBL sendiri akan digelar pada 27 dan 28 Agustus. Jika skornya sama kuat, laga ketiga akan digelar pada 30 Agustus. Semoga saya langsung menang sih. Jangan diimbang-imbangin lah. Karena ntar ya makin ngederet lagi. Kan orang-orang udah ada kerjaan Ribet juga, ya. orang juga ada kewajiban, harus ada yang masak di rumah. Masak di rumah, Iya kan, ibarat iya kan. kompor harus ngebul gitu. Kalau coach basket ada pecat-pecatan juga nggak sih? Kayak gue bilang ada Ada sih, ya? ada sih. Tapi mungkin kalau di bola kan Lebih itu terkenal mungkin ya, jadi santer beritanya. makanya atau gimana. bisa. Kayak ibarat kalau di sepak bola nih dipecat, wah orang-orang Ya, langsung langsung pada rame ya. rame. Kalau basket, Kalau kan, basket ada yang siapa nangis, ini, tiba-tiba siapa? ada suara yang nangis gitu. Kok serem ya? Siapa tuh? Kok serem Siapa ya? tuh? Kok serem Coachnya. ya? Tiba-tiba coachnya udah nangis. Kok serem ya? Tiba-tiba Iya. nangis nih. Iya, tiba-tiba coachnya udah nangis aja. Nggak rame beritanya. Nah, itu dia Sportsters, berita dari kita untuk minggu ini. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan ditunggu ya video berikutnya.